Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama saya Pendeta Eva Kristina mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Penuntun kehidupan kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab senantiasa kami mengalami dan merasakan betapa hidup kami ini senantiasa disertai oleh Tuhan. Bersyukur kami pagi ini dibangunkan dalam keadaan sehat kuat, dan ketika kami akan mengawali segala aktivitas kami ingin mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan berfirman bagi kami dan kami siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yeremia pasal 13 ayat 12 sampai ayat 14 dengan perikopnya buyung anggur yang dipecahkan. Saya akan membaca dari ayat yang ke-14. Aku akan membandingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menjalani kehidupan sosial kita, tentu kita menginginkan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik, secara khusus misalnya hubungan atau relasi kita dengan semua orang. Kita tentu akan merasa tidak nyaman jika ada suatu hubungan kita yang tidak berjalan dengan baik, entah itu hanya satu atau dua orang saja, apalagi jika kita memiliki hubungan yang buruk dengan banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi melalui nas firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa meskipun seisi dunia ini memusuhi kita, meskipun tidak ada yang membela kita di dalam dunia ini, asalkan Tuhan berpihak kepada kita, maka kita pasti akan aman. Tetapi sebaliknya, meskipun seluruh isi dunia ini adalah sahabat kita, atau seluruh isi dunia ini mendukung kita, namun ketika Tuhan tidak berada di pihak kita, maka kita dalam keadaan yang sangat membahayakan. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan di mana Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeremia bahwa ia akan menghukum umatnya Israel tanpa ampun. Dikatakan di ayat yang ke-14 tadi bahwa aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Jika Tuhan mengatakan hal demikian, tentu ini adalah suatu kengerian yang sesungguhnya. Karena siapa orang yang dapat bertahan melawan murka Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan pasti bisa murka terhadap kita manusia, dan Tuhan juga mau supaya kita mengingat ini agar kita memiliki kesadaran untuk menjalani hidup ini dengan kehati-hatian, agar kita tidak menggunakan kemurahhatian Tuhan yang selalu mengampuni kita, yang memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan untuk menjalani hari-hari, kesempatan untuk menikmati waktu, tetapi semuanya itu kita gunakan dengan kesia-siaan, bahkan kita lakukan hari-hari hidup kita dengan mendukakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan murka, maka kita tidak akan bisa bertahan. Oleh sebab itu, supaya murka Tuhan itu jauh daripada kita, maka kita harus selalu sedia menjalani hidup ini di jalan Tuhan. Meskipun rasa-rasanya tidak nyaman, meskipun rasa-rasanya tidak mengenakan, tetapi asalkan itu adalah jalan Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani dalam hidup, maka lakukanlah itu. Jangan memilih jalan yang kelihatannya nyaman, namun itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Sebab kita belajar dari apa yang terjadi bagi umat Tuhan di zaman Nabi Yeremia ini. Ketika Tuhan sudah menunjukkan murkanya, maka sehebat apapun bangsa itu akan selalu dapat Tuhan menghukum mereka sesuai dengan kehendaknya.
Kiranya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa mari kita senantiasa menjalani hidup ini dengan penuh kehati-hatian di tengah-tengah godaan-godaan dunia yang bisa saja dengan mudah membawa kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita, keegoisan kita, dan nafsu kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan bagi kami. Kami memohon agar Tuhan menolong kami, agar kami mengingat firman yang kami dengar hari ini, bahwa Tuhan dapat menunjukkan murka Tuhan bagi kami yang selalu menyia-nyiakan kebaikan hati Tuhan, yang senantiasa memberikan kepada kami kesempatan untuk menjalani hidup lebih baik. Tuhan Yesus, tolong kami selalu agar kami setia di jalan Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu mau berdoa secara khusus bagi jemaat GKI Sinta Garung. Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan di sana, segala usaha dan pekerjaan dan kehidupan mereka, bahkan pelayanan di sana. Bila mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, seluruh jemaat Tuhan diberkati setiap kehidupan mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Bila mereka senantiasa boleh hidup dalam kasih Tuhan, menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi kami seluruh jemaat Tuhan, jemaat GKI Pulang Pisau, Resort GKI Pulang Pisau ini, agar kami pun senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dapat menjadi berkat. Setiap apa yang kami alami dan kami jalani dalam hidup ini, biarlah Tuhan saja menjadi sandaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.